Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Chandrawati. Di sini saya akan mereview film Civil War yang rilis pada tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Alex Garland dan temanya ini sangat relevan, yaitu political violence atau disebut kekerasan politik. Film ini menarik karena menggambarkan situasi perang saudara di Amerika Serikat dalam konteks modern. Dan menunjukkan bagaimana kekerasan politik bisa muncul bahkan di negara yang bisa dibilang stabil dalam demokratis. Film Civil War berlatar di masa depan yang gak terlalu jauh, di mana Amerika Serikat terpecah karena konflik internal antara pemerintah pusat dan beberapa negara yang memberontak. Cerita ini berfokus pada seorang jurnalis foto bernama Lee yang diperankan oleh Kirsten Dunst dan timnya yang melakukan perjalanan ke Washington DC untuk mewawancarai presiden sebelum ibu kota jauh. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan kekerasan, kehancuran, dan sisi kelam dari perang saudara modern, mulai dari pertempuran bersenjata, propaganda politik, sampai penderitaan warga sipil. Lalu untuk analisis tema political violence, film ini menggambarkan political violence dalam banyak bentuk. Pertama, kekerasan politik di sini bukan hanya soal perang fisik, tapi juga konflik ideologi dan perebutan legitimasi kekuasaan. Pemerintah pusat dianggap otoriter, sementara pihak pemberontak merasa mereka berjuang demi kebebasan. Situasi klasik dalam kekerasan politik di mana kedua pihak sama-sama merasa benar. Yang kedua, Civil War menunjukkan bagaimana media punya peran ganda. Di satu sisi, mereka jadi saksi dan penyampaian kebenaran, tapi di sisi lain, mereka juga terjebak dalam kekacauan politik dan moralitas perang. Ini bisa dikaitkan dengan teori political violence menurut Charles Tilly yang menyebutkan bahwa kekerasan politik sering muncul sebagai hasil dari perebutan kekuasaan antara kelompok yang ingin mempertahankan atau mengganti tatanan politik yang ada. Film ini juga relevan dengan konsep state failure dan political polarization, yang ketika negara gagal menjaga legitimasinya dan stabilitas politik, kekerasan jadi jalan terakhir bagi pihak-pihak yang merasa tidak diwakilkan. Lalu ke simbolis dan pesan. Secara visual, film ini kuat banget. Warna dan sinematografinya menggambarkan keputusan dan ketegangan politik. Pesan utamanya adalah demokrasi bukan sesuatu yang bisa dianggap stabil selamanya. Kalau masyarakat dan pemerintah itu gagal menjaga kepercayaan dan dialog, kekerasan bisa muncul bahkan di negara yang bisa dibilang demokratis. Selain itu, film ini juga menyoroti sisi kemanusiaan di tengah kekacauan, terutama lewat karakter jurnalis yang tetap berusaha mencari kebenaran di antara kekerasan dan propaganda. Ini menggambarkan bahwa dalam situasi politik yang ekstrim, peran media juga sangat penting, tapi juga berbahaya. Baik, ini penutupannya yang terakhir. Itu secara keseluruhan, Civil War tahun 2024 bukan cuma film perang, tapi juga refleksi politik yang mendalam tentang perpecahan kekuasaan dan tanggung jawab moral. Film ini relevan banget buat kita yang mau belajar tentang hubungan internasional karena ngasih gambaran yang nyata atau secara langsung tentang bagaimana kekerasan politik bisa menghancurkan struktur negara dan kemanusiaan yang ada di dalamnya. Dan kalau kita ambil dari perspektif HI, film ini bisa dikaitkan dengan konsep political violence dalam studi keamanan atau security studies, di mana kekerasan bukan hanya ancaman eksternal dari negara lain, tapi juga bisa dari dalam, yang akibatnya erosi legitimasi negara, polarisasi politik, dan kegagalan institusi demokratis.
Hal ini sejalan dengan pandangan realism dan theory of state behavior bahwa stabilitas politik sangat bergantung pada distribusi kekuasaan dan kemampuan negara dalam menjaga kontrol domestiknya. Jadi, Civil War ngajarin kita keamanan nasional dan perdamaian politik bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga soal kepercayaan publik, legitimasi pemerintah, dan komunikasi antara warga dan negara. Kalau salah satunya rusak, kekerasan bisa jadi pilihan yang dianggap sah oleh sebagian pihak. Sekian dari video review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.